Baik, kita ke informasi selanjutnya. Sementara itu pemirsa, seorang pria asal Palembang, Sumatera Selatan dikeroyok tetangganya. Penyerangan dipicu hanya karena ranting yang tengah ditebang korban jatuh menimpa kabel listrik. Sudah jatuh tertimpa tangga, inilah yang dirasakan seorang pria warga 15 Ulu Palembang ini. Bermaksud hendak memperbaiki kabel listrik yang tertimpa ranting yang ia tebang, pria malang tersebut malah diserang secara membabi buta oleh 3 orang yang tak lain tetangganya. Ini kalau ada aku mati kabel kamu ngomong jangan marah ujinya tadi kan ngoceh langsung. Nah dia tadi tidak sadar tahu-tahu duduk depan rumah dia nih tadi ngadep laut dia keluar langsung apa uang ini tadi. Korban kini dalam perawatan intensif Rumah Sakit Bari. Sementara kasus pembacokan ini telah dilaporkan ke aparat kepolisian sektor Seberang Ulu 1 Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Jika tadi kita sudah membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, kali ini kita akan tanyakan kepada Ustaz tentang pergaulan yang baik dengan tetangga. Nah Ustaz, jika kita lihat berita tadi nih, nampaknya korban diserang oleh tetangganya sendiri karena urusan hal sepele, yaitu ranting yang jatuh dan kena ke kabelnya. Lalu seperti apa nih Ustaz hubungan bertetangga yang baik yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Ya, Islam itu bukan hanya agama yang mengatur soal hubungan antara manusia dengan Allah ya melalui ibadah, tetapi hubungan sosial antar sesama manusia bahkan dengan alam semesta itu juga banyak petunjuk dan ajaran yang kita temukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Di dalam Al-Quran misalnya ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Itu dalam satu ayat surah An-Nisa ayat 36 itu dikatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan seterusnya di situ ada wal jaridil qurba wal jaril junub. Itu hendaknya kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga, baik yang mempunyai hubungan kekerabatan maupun yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Ada juga yang memahami wal jaridil qurba itu adalah tetangga yang muslim seagama, wal jaril junub itu adalah tetangga yang beda agama dengan kita. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka ya. Itu di dalam Al-Quran ada kita temukan perintah untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Malaikat itu juga selalu berwasiat kepada Rasulullah itu ya. Saking seringnya ditekankan agar membangun hubungan baik dengan tetangga itu. Sampai-sampai Rasulullah itu berpandangan. Ini saking seringnya Jibril berwasiat ini. Jangan-jangan nanti tetangga pun bisa dapat warisan juga. Saking begitu tingginya perhatian terhadap tetangga ya. Nah, di dalam hadis kita temukan juga ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan ya kepada kita semua, bahkan dengan tegas beliau mengatakan tidaklah sempurna iman seseorang itu selama dia tidak tidak berhenti menyakiti tetangganya, baik dengan ucapan maupun dengan tindakannya. Wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. 3 kali diulang Rasulullah. Para sahabat itu bertanya, siapa orang yang tidak berhenti menyakiti tetangganya, baik dengan ucapan maupun tindakannya. Begitu juga dalam satu hadis Rasulullah mengatakan di antara indikator keimanan seseorang itu adalah falyukrim dhaifahu, yaitu agar memuliakan tamunya, dan falyukrim jarahu, memuliakan tetangganya. Jadi tetangga itu penting ya. Jadi kalau kita punya tetangga tidak baik itu memang ya itu sumber masalah ya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan di antara tanda kebahagiaan seorang muslim itu adalah bila dia memiliki pertama al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas ya. Kemudian wal jarus salih, jadi tetangga yang baik ya. Bahkan para ulama itu mengajarkan kalau Anda mau beli rumah, itu lihat dulu tetangganya. Al-jar qabla dar. Jadi lihat dulu tetangga, baru lihat kondisi rumahnya. Sampai begitu. Pentingnya tetangga yang baik. Kemudian wal markab al-hani, kendaraan yang nyaman ya. Ini beberapa petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran maupun Rasulullah SAW agar kita membangun hubungan baik dengan tetangga. Baik itu seagama dengan kita, maupun yang berbeda dengan agama. Baik itu kerabat ataupun yang tidak memiliki kerabatan dengan kita.
Ya, jadi intinya kita memang harus selalu menjaga kerukunan gitu ya Ustaz bersama dengan tetangga kita. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Ustaz tadi sesuai dengan hadis Nabi, kita itu menjadi orang yang dibenci karena memang kita sering menggunjing tetangga kita. Insya Allah kita semua tidak seperti itu.